Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali minggu ini, mari kita dengar firman Tuhan 5 menit saja dalam podcast GBD Ecclesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan Hari Ecclesia. Saudara, mari kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Saudara, ada satu kejadian, Alkitab mencatat di Ikonium, di Listra, di Derbe. Bagian-bagian dari saat ini mungkin adalah Yunani atau Turki, sampai ke Antiokhia. Rasul Paulus dan Barnabas menyampaikan firman Allah kepada banyak orang. Dan banyak orang mendapatkan kelepasan, kesembuhan, bahkan mereka mendapatkan sukacita yang besar. Sampai-sampai mereka diangkat oleh imam-imam dari kota itu. Diangkatlah mereka menjadi dewa Zeus dan dewa Hermes. Dua dewa utama Yunani yang sangat mereka agungkan. Mereka berkata bahwa dewa Zeus dan Hermes telah turun dalam bentuk manusia, melihat mujizat besar yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Sehingga mereka mempersembahkan segalanya bagi Paulus dan Barnabas, karena mereka percaya bahwa dewa Zeus dan dewa yang mereka yakini Hermes telah datang dalam bentuk manusia. Tetapi saudaraku, kedua rasul ini menolak semuanya itu. Mereka katakan bukan kami, tapi Yesus Kristus lewat Roh Kudus yang membuat mereka berkhotbah dan mengadakan mujizat-mujizat di antara bangsa itu. Sekalipun mereka bukan Yahudi, mereka adalah Yunani, tetapi kasih Allah juga menjadi milik bangsa-bangsa di luar Yahudi. Saudaraku, firman Tuhan tadi mencatat, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun mereka hampir-hampir tidak dapat mencegah mereka yang mempersembahkan korban kepada kedua rasul ini. Saudaraku, mereka tidak mau mengambil kemuliaan yang bukan menjadi hak mereka. Kemuliaan itu hanya kepada Yesus. Tipe rasul ini begitu mengagungkan Roh Kudus, sehingga sedikit pun mereka tidak mau mengambil bagian kemuliaan, pujian, penghormatan dari siapapun yang merasakan pelayanan yang Roh Kudus kerjakan. Sekalipun mereka yang berkhotbah, sekalipun mereka yang menginjili, sekalipun mereka yang melakukan misi itu, tetapi mereka tetap tidak memiliki niat sedikit pun mengambil kemuliaan atau pujian, apapun bentuknya, baik materi, dari mereka semua, yaitu bangsa Yunani itu. Bahkan saudaraku, pilihan yang kedua adalah mereka mau menjadi dewa Yunani atau mereka dilempari dengan batu. Pilihannya adalah mereka mengambil pilihan dilempari dengan batu, bahkan dianggap sudah mati, sehingga mereka sudah diabaikan. Saudaraku, ini menjadi satu pilihan yang sukar, tetapi mereka tetap kembali kepada kebenaran, bahwa pujian, pengagungan, hormat hanya kepada Yesus, hanya kepada Roh Kudus yang memakai mereka menyelamatkan banyak bangsa. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Mereka malah lebih memilih dilempari dengan batu daripada dipuja seperti dewa. Saudara, ini telah menjadi nasihat bagi kita semua dalam apa yang kita kerjakan. Mari kita menyadari kita hanya alat di tangan Tuhan. Kita hanya hamba yang punya pekerjaan, yang berlayak mendapatkan hormat dan pujian adalah Yesus sendiri. Sekalipun kita dipercayakan hikmat dan urapan Roh Kudus, dalam kita melakukan apa yang dipercayakan dalam pelayanan, apapun itu, saudaraku, kembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Jangan ambil sedikit pun, karena kita hanya alat di tangan Tuhan. Sekalipun seakan-akan kita didewakan oleh orang banyak, tetapi itu tidak menjadi bagian kita.
kita adalah alat di tangan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus, engkau dan saya bisa dipakai melakukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang menerima hormat, pujian, pengagungan. Kami hanya alat, kami hanya hamba. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan percayakan. Pakai kami terus untuk dalam misi Tuhan, menyelamatkan banyak bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya.